di dalam ini alhamdulillahil qadimin awalin, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mendahului dan maha pertama, yang mendahului, bahkan sebelum pertama sudah ada duluan. Maka ada kalimat tulisan kami di tasawuf dasar itu, ada sebelum ada. Kalimat tasawuf yang kami tulis itu ada kalimat dalam awalnya ada sebelum ada. Bayangkan, ada sebelum ada. Allah itu ada sebelum ada, kalimat ada itu Allah sudah ada. Itu ceritanya. Maka ada satu dah, ada dari mana katanya? Ada kan kalimat banyak hal lah tatanya yang dengan itu. Maka segalanya maha dulu kan? Semuanya Allah tuh maha dahulu, melebihi dari pertama, tapi sebelum pertama memang sudah ada. Mendahului. Bahkan awalin wal akhirin baqi bila tahawul. Maka dan maha pertama dan maha kekal tanpa ada perubahan. Pertama, Allah tak pernah berubah. Dalam kalimat ini luar biasa tentang tauhid ini. Maka al-qadim, al-awal, al-akhir baqi bila tahawul. Maka ini dinamakan bahwasannya kalimat dia memuji Allah. Dalam kalimat kata-kata muqaddimah awal ini memuji Allah, keyakinan dia kepada Allah yang maha mendahului, sebelum pertama dia mendahului, memuji Allah. Makanya la tuqaddimu tadi, jangan kita mendahului Allah. Setiap saat, setiap detik jangan mendahului Allah SWT. Sebelum kita berbicara, itu haknya Allah itu. Bagaimana kita menyadarkan pikiran antara mata, lisan dan hati itu disatukan. Kadang-kadang otak kita udah gak satu, walaupun dijadikan adalah pintar, cerdas, udah gak satu otak kita nih. Cobalah kita berjalan, karena memang ya sesuai janji Allah itu sami'am basir. Memang diuji kita dari sami'am, pendengaran dan penglihatan. Kan di surah Al-Insan itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alahu sami'an basir. Menjadikan manusia dengan air mani dua laki-laki bercampurkan, maka kuuji mereka itu dari sami'an basir, pendengaran dan penglihatan. Kau balik kita tengok wong lucu dikit, ada baik kita juga ngatai wong itu. Itu mendahului hak kita, kan tidak mendahulukan Allah. Tapi kalau kita mendahulukan hak Allah, maka kita malu nak ngatai ngejek wong itu. Maka kembali di surah Al-Hujurat, kata Allah, jangan mengejek sesuatu kaum, bisa jadi yang kau ejek lebih baik daripada kita. Itulah Allah itu jelas kalimatnya, jelas sekali. Kemana pun letak kita perjalanan kehidupan kita itu, jangan sekali kita mendahulukan Allah. Penting ini itu. Maka untuk mengasahkan kita ilmu tauhid itu, maka belajar tentang tasawuf tadi, sehingga dia membawa hasil zikir, membawa hasil kembali kepada Allah. Selanjutnya mungkin kita hari ini sampai mukadimah, mungkin belum lanjutkan ketuhanan. Summa salatu wassalamu sarmada, kemudian salawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian salawat dan salam dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik orang yang bertauhid. Nabi Muhammad itu sebaik-baik orang bertauhid. Pujian di sini di mukaddimah ini bersalam, salawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sebaik-baik bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhidan, ketauhidannya. Ingat kita kemarin tentang bahas kisahnya wahyu pertama. Kata maka Jibril kemarin, Iqra ya Muhammad, la aqra, aku tak baca. Iqra ya Muhammad, la aqra, aku tak baca kan. Dan ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan, baru dia baca. Karena Nabi Muhammad sebaik-baik bertauhid, dia harus menunjukkan. Kenapa dia bisa? Karena dia, Allah lah yang memacakkan, yang memuliakan dirinya, sehingga dia pacak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah semuanya itu. Maka Nabi tidak sembarang.
ketika Jibril mengucapkan itu, maka aku tidak baca-baca ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakanmu. Baru karena kenapa? Itulah dinamakan, dikatakan akhlak. Antara adab dengan akhlak. Ini akhlak nian, bukan adab lagi. Memucui bahwa setinggi nian akhlak, orang berakhlak itu. Kenapa akhlak tadi? Khalaqa, kalimat khalaqa itu kan maknanya dia yang menciptakan, tahu yang menciptakan dia. Orang berakhlak itu tahu dengan yang menciptakan dirinya nih. Itu sebenarnya. Orang berakhlak itu tahu yang menciptakan. Sehingga kalimat sebanyak kita membaca Al-Quran 30 juz, bacalah surah Ikhlas 3 kali bagaikan kalian mengkhatamkan Al-Quran. Maka kenapa? Qul huwallahu ahad, tauhidnya kuat. Katakan Said Umari, tunjukkan diri ketika kita membaca surah ayat itu, tunjukkan Said Umari. Qul huwallah, katakan Allah itu hanya satu. Allahus Samad, ya Said Umari. Allah Samad, tempat kita bergantung hanya kepada Dia. Minta tolong kepada Dia, minta rezeki, minta apa kepada Dia. Semuanya hak Allah. Tapi ada kalimat juga terkadang Allah tidak akan memberi sesuatu yang kita pinta, tapi Allah akan memberi apa yang kita butuh. Itu nyata, jelas itu. Kenyataan jelas. Allah akan memberikan kita butuh. Kadang kita minta sesuatu yang kita pengen tapi tidak diberikan, tapi kadang ada yang lain. Tapi terkadang kita yang tidak sadar, kadang ternyata lebih baik daripada yang kita minta tadi. Bahkan terkadang yang baik itu buruk terasanya bagi kita, tapi bagi Allah bagus. Bagus. Maka dari itu bahwasannya dasar tauhidnya luar biasa ya. Jadi yang siapa yang sebaik-baik bertauhid tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat akhir ya, terakhir ini nanti kita lanjutkan bulan depan lagi. Di sini wahyu washabihi wa man tabi, dan atas keluarganya, sahabatnya, sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kalimat di sini bahwasannya dan atas keluarganya, wali washabihi, dan sahabatnya, wa man tabi, siapa saja yang mengikutinya. Itu mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah. Benar-benar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar. Sabila dini, mengikuti jalan agama dini, sabila, jalan dini, ke agama Allah Subhanahu wa taala, al-haq, yang hak, ghaira mubtadi, bukan orang-orang yang mengada-ngada. Dalam makna kalimat ini bahwasannya atas keluarga, sahabatnya, siapa saja yang mengikuti jalan agama Allah yang bukan mengada-ngada. Bukan ngada-ngada, jalan Allah ini berjalan di pucuk di bawah ini, kalau dasar dengan agama Allah, maka bukan mengada-ngada. Salah satunya bahwasannya dalam makna kita dapat ilmu tadi dari Rasul bersanad, mungkin dari para keluarga, kadang kita sebutkan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para masyayikh, para kiai, sehingga sampai kepada ustadz dan ustazah, asatidzah, sampai kepada kita ilmunya yang awam. Sampailah, walaupun di pucuk di antara para ulama atau perbedaan, tapi yang kita cari di situ ulamanya, carilah ulama yang yang tidak membuat kita ricuh. Carilah ulama itu yang tidak membuat kita saling mengejek, saling mengata, dan pengakuan dia yang hebat. Carilah ilmu yang tidak pengakuan seperti ini. Carilah ulama itu yang benar khusyuknya kepada Allah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata. Kalau kita itu jingok akhlak Nabi itu luar biasa. Sering kita sebutkan tentang ya Rasul dicaci maki, tapi Rasul tak pernah balas. Rasul diejek, tak balas. Kenapa? Karena syiar agama Allah, dia berakhlaknya kepada Allah, adab dengan Allah itu tidak pernah mendahului. Bayangkan kata malaikat Jibril, ya Muhammad, katanya, apakah aku akan timpa orang Yahudi yang ngejek kau, yang melukakan akan dengan bukit ini? Oh tidak, kata Rasulullah, jangan. Hari ini mungkin ini pengennya mengganggu dakwaku. Mungkin bisa jadi esok anak-anaknya
jadi penerus agama Allah Subhanahu wa taala. Kalam indah itu sehingga negeri Taif bagus. Kisah luar biasa. Banyak. Nah, kalau kita tengoklah akhlak Nabi ini, terkadang ada kalimat juga kita ini kadang-kadang. Ya, ayo Ustaz, itu kan Nabi. Nah ini, macam mana kita jadi umat? Kata kita nak jadi umat Nabi. Ya dah, itu kan Nabi. Kata kadang-kadang kalimat mana itu kan Nabi. Lain lagi. Kadang-kadang kalau kalimat seperti itu. Lain lagi kadang-kadang. Jangan gitu. Berusaha dan istiqomah. Berusaha sebaik mungkin. Sayyid Umari bukan sok duduk di sinilah hebat. Lah masuk surga tidak. Karena kenapa? Allah jelas kata, jangan mendahului, jangan sekali. Hak surga dan neraka itu haknya Allah. Kita di saat ini ada ilmu, apa ilmu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tujuan kita mencari ilmu dengan para guru-guru itu, dapat ilmu, ngajak orang balik kepada Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita nasihat orang, ngajak orang ke jalan Allah, dia tak mau ke jalan Allah, wa tawassaw bis sabr. Sabarlah gitu. Dan berdoa dengan akhlak yang baik. Bisa jadi kadang-kadang mungkin dari lisan kita mengajak berdakwah tidak mengikuti, angkunya sombong, di situ berat tentang hidayahnya. Mungkin ketika kita mati masuk dalam kubur gigi, mungkin ini ilmu ini bermanfaat menjadi jariah kita, sehingga ketika kita mati terkenanglah, sahabat aku kemarin, ingat aku benar nian soal kemarin, ya Allah baik nian beliau tuh nian aku. Inilah puncaknya. Kita sadar, maka kita jangan ngajak ke jalan Allah tidak boleh hikmah.